Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4A ingin mempresentasikan tentang mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan, yaitu bab 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kemal Maulana dengan NIM 2404120063. Dan perkenalkan, nama saya Alvi Devran Krisnanda dengan NIM 2404120059. Perkenalkan, saya Anissa Nuria Mutiara Salis dengan NIM 2404120060. Perkenalkan, saya Dia Putri Ananda, NIM 2404 Perkenalkan, saya Aulia Zalfanaila dengan NIM 24041261. Nah, kegiatan A yaitu membangun konteks teks proposal. Apa sih teks proposal itu? Teks proposal adalah sebuah dokumen tertulis yang berisi usulan atau rancangan kegiatan, proyek, atau penelitian. Proposal ini diajukan pada pihak tertentu seperti lembaga, perusahaan, atau individu dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, atau pendanaan. Tujuan utama teks proposal adalah membujuk, meyakinkan pihak penerima proposal untuk menerima ide atau rancangan yang diajukan, memberikan informasi, menyampaikan secara detail tentang rancangan kegiatan termasuk tujuan, manfaat, dan cara pelaksanaannya. Meminta dukungan berupa dana, sumber daya, atau izin melaksanakan kegiatan. Jenis-jenis teks proposal. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, proposal dapat dikategorikan berdasarkan tujuan dan bentuknya. Namun, secara garis besar, pembagian yang paling umum adalah antara 1, proposal penelitian, dan 2, proposal kegiatan. Perbedaan proposal penelitian dan proposal kegiatan dapat kita lihat dari tabel di bawah ini. Teman-teman bisa cermati tersendiri ya. Selanjutnya, untuk apa sih proposal dibuat? Proposal dibuat dengan tujuan utama untuk 1, meyakinkan pihak lain, misalnya dosen, lembaga penelitian, dan sponsor. 2, mendukung suatu ide, rencana, atau proyek. 3, proposal ini berfungsi sebagai peta jalan yang menjelaskan secara rinci apa yang ingin dicapai. Sebagai seorang mahasiswa, proposal sangatlah penting. Proposal membantu untuk mengorganisir ide, mendapatkan izin, dan mendapatkan dana. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penelitian yang perlu diawali dengan proposal. Yang pertama, ide penelitian. Proposal membantu mahasiswa untuk merumuskan ide penelitian secara lebih jelas dan terstruktur. Yang kedua ada tujuan penelitian. Proposal membantu mahasiswa untuk menentukan tujuan penelitian yang spesifik dan terukur. Yang ketiga, rumusan masalah. Proposal membantu mahasiswa untuk merumuskan masalah penelitian yang jelas dan relevan. Yang keempat, ada tinjauan pustaka. Proposal mendorong mahasiswa untuk melakukan tinjauan pustaka yang mendalam. Yang kelima, ada metodologi penelitian. Proposal membantu mahasiswa untuk merancang metode penelitian yang tepat. Yang keenam, ada jadwal penelitian. Yang ketujuh, ada proposal membantu mahasiswa untuk membantu jadwal penelitian yang realistik. Yang ke-8, ada anggaran penelitian. Dalam lingkup akademik, kegiatan yang diawali dengan proposal dapat yang pertama penelitian skripsi, yang kedua proyek kuliah, yang ketiga permohonan mahasiswa, yang keempat
permohonan hibah penelitian, yang kelima permohonan izin penelitian. Dalam lingkup bisnis dapat diawali dari yang pertama peluncuran produk baru, yang kedua pembukaan cabang baru, yang ketiga penawaran proyek, yang keempat permohonan kredit. B. Kegiatan 2. Menelusuri dan menganalisis model teks proposal. Yang pertama, menelusuri model teks proposal. Tujuan dari penulisan model yaitu mahasiswa diarahkan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai bentuk atau model proposal yang ada. Hal ini meliputi proposal penelitian yang biasanya berfokus pada metodologi ilmiah dan proposal kegiatan yang lebih berorientasi pada rencana aksi atau kegiatan praktis. Ini sopir ya. Udah punya jangan. Oke, lalu ada komponen utama dalam proposal. Yang pertama ada judul. Judul dalam proposal harus singkat, padat, dan mencerminkan inti dari proposal. Lalu yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan menggambarkan latar belakang permasalahan yang melandasi proposal. Lalu yang ketiga ada tujuan. Tujuan menjelaskan apa yang ingin dicapai dari proposal tersebut. Lalu ada yang keempat ada metode atau deskripsi kegiatan yang berisi rincian cara kerja atau langkah yang akan diambil. Lalu yang kelima ada penutup, yaitu menyimpulkan harapan dan tujuan utama dalam proposal. Manfaatnya bagi mahasiswa yaitu dengan memahami berbagai model dari proposal, mahasiswa dapat mengaplikasikan struktur yang sesuai dengan jenis proposal yang sedang mereka buat. Oke, tolong next. Lalu yang kedua ada menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal. Genre adalah tipe teks yang memiliki tujuan sosial tertentu dan disusun dengan struktur khusus dalam proposal. Setiap bagian memiliki genre tersendiri untuk mendukung kejelasan dan efektivitas pesan yang ingin disampaikan. Yang pertama ada detail setiap bagian proposal dan genrenya. Yang pertama ada pendahuluan. Biasanya menggunakan genre eksposisi karena bagian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah atau alasan pentingnya proposal ini diajukan. Bahasa yang biasa digunakan adalah lugas, terfokus pada alasan logis di balik usulan proposal. Lalu yang kedua ada deskripsi kegiatan atau metode. Genre yang sering digunakan adalah deskripsi dan prosedur karena bagian ini membutuhkan perincian mengenai rencana kegiatan atau metodologi penelitian. Bahasa yang dipakai biasanya harus jelas, terstruktur, dan rinci. Hal ini agar pihak yang membaca dapat memahami langkah-langkah yang akan diambil. Oke, next. Yang ketiga yaitu ada bagian penutup. Pada bagian ini, genre yang sering digunakan adalah persuasif atau argumentatif. Di sini bahasa yang dipakai harus menunjukkan urgensi atau manfaat dari kegiatan yang diusulkan, yaitu untuk meyakinkan pembaca mengenai pentingnya dukungan atau persetujuan mereka. Itu lalu ada manfaatnya bagi mahasiswa. Dengan memahami genre dari setiap bagian, mahasiswa dapat lebih mudah menulis proposal yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembaca. Hal ini membantu membuat proposal menjadi lebih terstruktur dan fokus pada tujuan. Oke, next. Ya, lalu selanjutnya bagian ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga ada menganalisis formulasi bahasa
pada proposal, manfaat proposal, dan pihak yang diberi proposal. Yang pertama, penggunaan bahasa dalam proposal. Bahasa dalam proposal harus profesional, padat, dan jelas. Hal ini karena proposal seringkali dibaca oleh pihak formal seperti dosen, sponsor, atau manajer proyek yang membutuhkan kejelasan dan kerapian dalam penyampaian ide. Lalu menggunakan istilah yang sesuai dengan topik namun tetap mudah dipahami oleh pihak yang menjadi audiensnya. Yang kedua, pentingnya menyampaikan manfaat proposal. Menyebutkan manfaat proposal sangat penting untuk menunjukkan relevansi kegiatan atau penelitian yang diusulkan. Pembaca seperti donatur atau pemberi izin harus yakin bahwa proposal ini memiliki nilai atau manfaat yang nyata. Next. Lalu yang ketiga, penyusun sesuai pihak yang dituju. Penting untuk memahami kepada siapa proposal ini ditujukan. Misalnya, apakah kepada pihak universitas, sponsor eksternal, atau lembaga tertentu. Setiap pihak memiliki harapan atau perhatian yang berbeda. Next. Lalu yang C, membangun teks proposal secara bersama-sama. Next. Yang pertama, merekonstruksi teks proposal. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan teks proposal yang sudah ada, baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan. Merekonstruksi teks proposal adalah menyusun ulang teks tersebut dengan cara yang berbeda dalam mengungkapkan hasil mengkonstruksi, dapat menggunakan bahasa sendiri, namun harus tetap mempertahankan struktur teks, isi, dan genre mikro yang ada. Cara yang ditempuh adalah ini bisa dilanjutkan kepada rekan. On mic. Delay, laptopnya delay. Lawaan, lawak banget. Oke. Kemudian Lawaan. Udah. Nah, guys. oke. Kemudian selanjutnya ada struktur teks proposal. Umumnya terdiri dari judul, daftar, isi, pendahuluan, isi proposal, susunan acara, susunan kepanitiaan, anggaran dana, dan penutup proposal, serta lampiran. Kemudian yang pertama yaitu ada proses penulisan proposal secara kolaboratif. Yang pertama yaitu tahap perencanaannya, ada pembentukan tim penulis, penentuan topik dan ruang lingkup proposal, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta penyusunan jadwal kerja. Kemudian yang kedua ada tahap penulisan yaitu brainstorming, ide dan konsep, penulisan draft awal secara individu, diskusi dan revisi bersama, serta penggabungan draft menjadi satu kesatuan yang koheren. Kemudian yang ketiga,
yaitu ada tahap penyelesaian, yaitu yang pertama yaitu ada penyuntingan akhir, ada grammar, tata bahasa, serta format, pembuatan presentasi, pendukung, dan penyerahan proposal. Nah, kemudian yaitu keterampilan yang dibutuhkan dalam menulis proposal secara kolaboratif. Yang pertama ada keterampilan komunikasi, yang pertama memberikan dan menerima umpan balik, menjelaskan ide dengan jelas, mendengar pendapat orang lain, dan mencapai kesepakatan. Yang kedua, keterampilan menulis. Yang pertama menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan persuasif. Mengorganisasikan ide secara logis. Yang ketiga, menulis sesuai dengan format yang ditentukan. Kemudian yang ketiga ada keterampilan kolaborasi, bekerja sama dalam tim, mengelola konflik, dan mencapai tujuan bersama. Kemudian ada membangun teks proposal secara mandiri. Nah, ini mungkin contoh singkat dari teks proposal penelitian. Yang pertama ada judul. Judulnya saya ambil yaitu cara menanggulangi abrasi di kawasan pantai. Nah, untuk judulnya ini kita pakai huruf kapital semua. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang. Latar belakang tuh menjelaskan tentang pengertian dari tema yang kita bahas. Contohnya ini kan menanggulangi abrasi. Kemudian apa latar belakang abrasi? Yaitu abrasi adalah proses pengikisan tanah di pesisir pantai yang disebabkan oleh gelombang laut, arus laut, dan pasang surut air laut. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah ini tentunya mencakup sebuah pertanyaan. Nah, ini yang saya ambil singkat yaitu bagaimana abrasi bisa terjadi. Nah, kemudian yang nomor 4 yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah tersebut, yaitu abrasi bisa terjadi karena air laut yang terus mengikis di pantai. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, dari manfaat penelitian ini bisa disimpulkan bahwasannya manfaat dari penelitian tersebut adalah menambah wawasan kita terkait abrasi yang terjadi di pantai. Oke, kemudian yang keenam yaitu metode penelitian. Nah, untuk metode ini tuh banyak sekali metode-metodenya. Saya ambil salah satu contoh, yaitu metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Jadi metode penelitian menggunakan kuantitatif ini yaitu tentang metode pengertian-pengertian serta kejelasannya. Kemudian yang 7 yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka bisa ditulis dari pertama yang menulisnya, kemudian tahun, dan judul dari daftar pustaka, judul dari artikel atau proposal penelitian tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mistek, San.